Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Apa kabarnya adik-adik semuanya? Pastinya luar biasa di dalam Tuhan. Wah, Loso Yosi ya, seneng gak hari ini kita bisa kembali melayani Tuhan dan bisa bertemu dengan adik-adik lagi? Seneng sekali loh Stefani. Iya Loso, pastinya kita bersyukur banget ya, karena Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah sekarang adik-adik, Loso aja untuk adik-adik semua mempersiapkan hati untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan Bapakku Datang Padamu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan, atas kebaikan Tuhan, atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang di rumah semua mengambil sikap berdoa yang baik
Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, bahkan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau boleh menjagai hari-hari kami. Sepanjang malam juga Tuhan boleh menolong setiap istirahat kami. Terima kasih juga Tuhan untuk pagi yang indah, untuk kesempatan hari ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama bersekolah minggu. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti hadir untuk menyertai dan memberkati kita semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Siap puji-pujian kami, terlebih firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan yang menolong semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lose Stefani, Iya Lose Yati. Lose tahu nggak lagu yang biarpun gunung-gunung beranjak? Oh tahu Lose, yang ini kan gerakannya yang gini-gini Yang lompat-lompat itu. Nah, Wah. benar. Di lagu itu loh Stefani, kita belajar bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia sekali. Tuhan menyertai kita. Waktu Lose Stefani sedih, waktu Lose Stefani senang, waktu Lose Stefani bagaimanapun, Tuhan itu tetap hadir buat menolong dan menyertai Lose Stefani. Nah, adik-adik yang di rumah, Lose mau ajak adik-adik untuk memujikan. Biarpun gunung-gunung beranjak, tetapi adik-adik harus mengambil sikap berdiri ya. Bangkit berdiri, kita memujikan. Biarpun gunung-gunung beranjak. Harus Pakai gerakan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak. Dan biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wah Lose, bener Ya. banget ya, kasih Tuhan itu luar biasa banget. Lose, aku Ya. mau ngajak Lose dan adik-adik semua kita nyanyikan lagu yang itu loh Lose. Kudaki daki daki itu. Wah, karena kita lagi di pegunungan ini Iya, Lose bener, Stefani, Lose. kita mau mendaki-daki gunung. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita pujikan kudaki-daki. Siap-siap, kita mau mendaki gunung. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku.
Puji Tuhan loh Stefani. Iya loh, Sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silahkan duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kepada Evangelis Nur dipersilahkan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Wah, puji Tuhan ya. Kalau saat ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah. Dan hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Lose mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mohon tuntunan Tuhan
untuk memimpin kita supaya kita mengerti apa yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Yuk tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi kami dan membawa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan dalam pelayanan murid-muridnya. Nah, Lose mau tanya nih sekarang, siapa yang murid Tuhan Yesus? Angkat tangan. Yo, angkat tangannya semua. Siapa ya? Wow, Lose lihat di sini, wah banyak ya yang angkat tangan. Semuanya murid Tuhan Yesus ya? Ya? Oh iya, semuanya turunkan tangannya. Lose mau tanya lagi, siapa yang murid Tuhan Yesus? Angkat tangannya, tinggi-tinggi. Wow, semuanya angkat tangan. Berarti kita semua adalah murid Kristus. Nah, Lose mau tanya lagi nih, berarti sebagai murid Tuhan Yesus kita harus melayani Tuhan. Nah, Lose mau tanya, siapa yang melayani Tuhan? Yo, yang tadinya murid Kristus, siapa yang melayani Tuhan? Angkat tangan. Loh, kok sedikit? Loh, siapa tuh kok gak ada yang angkat tangan? Semuanya gak melayani Tuhan nih, berarti bukan murid Kristus ya. Langsung mau tanya lagi yuk, siapa yang murid Kristus yang melayani Tuhan? Saya, mana dia? Ya, nah adik-adik, kalau kita berbicara tentang melayani Tuhan, bukan berarti Lose melayani Tuhan itu berarti kita harus mimpin pujian, berarti kita harus main musik, kita harus main gitar, main apa lagi? Main piano, main apa lagi? Main drum. Apakah cuma itu ya melayani Tuhan? Nah, ingat adik-adik, kalau kita berbicara tentang melayani Tuhan, itu bukan berarti kita hanya sebatas di gereja. Melayani Tuhan itu berarti berbicara apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita harus mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Itulah pelayanan kita di hadapan Tuhan. Nah, Lose mengajak kita semua untuk membuka Alkitab ya. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Ayo semua Alkitabnya dibuka ya di rumah ya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya, sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wow, berarti kalau kita berbicara tentang melayani Tuhan, itu bukan hanya sekedar di gereja, tetapi berbicara tentang keseluruhan hidup kita untuk melayani Tuhan. Wah, kok bisa begitu Lose? Kenapa ya kira-kira kok bisa seluruh hidup kita melayani Tuhan? Nah, ingat baik-baik ya adik-adik bahwa kita ini adalah surat Kristus. Kalau kita surat Kristus berarti apapun yang kita lakukan kita harus
mencerminkan seperti apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Yaitu kita harus melayani Tuhan. Ingat baik-baik bahwa kita adalah apa? Tubuh apa? Tubuh Kristus. Kita adalah surat Kristus. Apalagi ya? Surat Kristus yang hidup. Yuk coba ya, sekali lagi Lose ajak kita buka Alkitab di 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Ayo adik-adik kita buka bersama-sama ya. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Sudah semuanya? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Wow, ingat baik-baik ya adik-adik, kita adalah apa tadi? Surat Kristus yang hidup. Kalau kita surat Kristus yang hidup berarti kita nggak boleh hidup sembarangan. Kita harus mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan satu hal penting yang perlu kita ingat seperti pujian yang mengatakan mata Tuhan melihat. Ya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu lagu ini? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, ingat baik-baik ya, bahwa Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Berarti kalau Tuhan melihat kita, meskipun di kamar, meskipun kita sembunyi, berarti Tuhan tahu dong, karena Allah Maha Kuasa. Dia bisa melihat kita. Kalau Tuhan melihat kita berarti kita harus menggunakan hidup kita berhati-hati, tidak sembarangan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika kita mengerti tentang melayani Tuhan, berarti bukan hanya memimpin pujian, bukan hanya main musik, tetapi ingat kita ini adalah surat Kristus yang hidup. Berarti apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Wah, hebat ya. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, banyak ya tokoh-tokoh Alkitab yang melayani Tuhan dan mendapatkan penyertaan Tuhan. Seperti siapa? Ada Rasul Paulus. Ada siapa lagi? Ada Petrus. Ada siapa lagi? Ada banyak lagi murid-murid Tuhan yang melayani Tuhan. Dan disertai oleh Tuhan. Wow, hebat ya. Berarti adik-adik kalau melayani Tuhan itu pasti disertai Tuhan. Mengapa demikian? Karena janji Tuhan dan penyertaan Tuhan itu nyata dituliskan dalam Alkitab. Bahwa Tuhan akan menyertai setiap kita yang melayani Dia sampai pada akhir zaman. Wow, penyertaan Tuhan itu sempurna adik-adik dalam setiap kehidupan kita. Yuk Lose ajak kita buka Alkitab kita dalam Matius 28 ayat yang ke-20b. Yuk Lose tunggu ya. Kita buka semua Alkitabnya Matius 28 ayat 20b. Sudah? Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan ketahuilah aku, di sini maksudnya Tuhan ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi ya. Yuk sekali lagi baca. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, luar biasa ya. Inilah janji penyertaan Tuhan kepada setiap murid-muridnya yang
melayani Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai murid-muridnya, termasuk setiap kita yang adalah murid-murid Kristus. Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Wah, mungkin adik-adik bertanya ya, Lose, apa sih buktinya kalau Tuhan menyertai aku ketika aku melayani Tuhan? Nah, ingat ya, kalau kita melayani berarti bukan hanya sekedar kita memimpin pujian di gereja, main musik di gereja, tapi kita juga bisa berdoa. Itu juga bukti kita melayani Tuhan. Berdoa untuk gereja kita. Berdoa untuk lose-lose kita yang melayani. Berdoa untuk siapa lagi? Berdoa untuk bangsa dan negara. Berdoa untuk sekolah kita dan lain sebagainya. Itu juga bukti kalau kita melayani Tuhan. Nah, kalau adik-adik bertanya lagi, Lose apa buktinya? Kalau aku melayani disertai Tuhan, padahal aku berdoa biasa-biasa aja tuh, apa yo kira-kira? Nah, buktinya Tuhan bisa pakai mama papa untuk membimbing adik-adik dalam melayani Tuhan. Itulah bukti penyertaan Tuhan, supaya adik-adik mengerti melayani. Supaya adik-adik mengerti bagaimana hidup yang memuliakan siapa? Memuliakan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ingat bahwa janji Tuhan. Tuhan akan menyertai setiap kita yang adalah murid-murid Kristus di dalam melayani Tuhan. Sampai apa? Bukan hanya sampai hari ini. Bukan hanya sampai detik ini, waktu ini, tetapi sampai akhir zaman. Wow, itulah janji Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, percayalah ketika kita melayani Dia, ketika kita berdoa, ketika kita menggunakan hidup kita menjadi berkat, menjadi surat Kristus yang hidup, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan akan memampukan kita untuk apa? Untuk melayani Dia. Karena Tuhanlah yang melayakkan kita, yang menyempurnakan pelayanan kita kembali untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, ingat ya adik-adik, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Penyertaan Tuhan itu bukan hanya untuk detik ini, menit ini, jam ini, tetapi untuk sampai akhir zaman. Wah, itulah luar biasanya Tuhan untuk menyertai kehidupan kita. Nah, sekarang Lose mau tanya nih, kira-kira apa bentuk pelayanan yang sudah adik-adik berikan untuk Tuhan? Apa yuk? Ayo apa? Apa kira-kira bentuk pelayanan yang sudah adik-adik berikan untuk Tuhan? Apa yuk? Kirimkan ya. Setelah adik-adik mengerti pertanyaan ini, kirimkan ke WhatsApp di grup sekolah minggu. Kirimkan ya, kirimkan di grup WA sekolah minggu. Kira-kira apa sih yang sudah aku berikan untuk Tuhan? Apa sih yang sudah aku lakukan untuk Tuhan? Nah, kira-kira apa saja? Adik-adik tuliskan ya, tuliskan dan kirim di grup WA sekolah minggu. Dan percayalah ketika adik-adik melayani Tuhan, ketika adik-adik memberikan hidupnya, seluruh kehidupan kita apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna kepada murid-murid Kristus yang adalah kita semua. Ingat ya, kita semua adalah muridnya siapa? Murid Kristus. Dan penyertaan Tuhan kepada murid-muridnya itu nyata. Karena sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan akan menyertai kita bukan hanya saat ini, bukan hanya detik ini, bukan hanya 1 jam ke depan, 1 bulan ke depan, tetapi sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita yang adalah murid Kristus
dalam melayani Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau melayani Dia, janganlah ragu. Ketika kita melayani Tuhan, jangan takut. Ketika kita melayani Tuhan, jangan khawatir. Tetapi percayalah akan janji Tuhan yang nyata, yang boleh kita rasakan. Yaitu penyertaan Tuhan yang tiada pernah berakhir sampai akhir zaman. Tuhan menyertai setiap kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadikan kekuatan bagi kita dan boleh memotivasi kita untuk semangat di dalam menggunakan hidup ini yang adalah surat Kristus yang hidup untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa ya. Lose mengajak kita semua untuk melipat tangan, tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu dan kami boleh mengerti bahwa ketika kami adalah murid Kristus, kami harus melayani Tuhan. Dan ketika kami melayani, kami percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Wah, puji Tuhan minggu ini Lausa Tuti bisa kembali bertemu dengan adik-adik. Terima kasih yang hari ini sudah beribadah, yang hari ini sudah bersama-sama memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalian luar biasa dan kalian hebat. Adik-adik, untuk minggu depan tetap seperti biasanya kita akan beribadah di rumah kita masing-masing karena situasinya masih belum baik. Tetap semangat dan jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah lelah, jangan pernah berputus asa. Tapi kita harus tetap bersemangat karena Tuhan Yesus senantiasa terus ada menolong dan menyertai kehidupan kita. Kalau ada adik-adik yang ingin didoakan, yang ingin sharing, bisa menghubungi ke nomor Lose. Terima kasih ya untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati.